Shalom dan selamat pagi semua. Walaupun kita masih tidak dapat berkumpul dan melakukan kebaktian secara face to face, tapi ini bukan menghalang kita untuk menyembah Tuhan. Amin semua. Oke, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya akan bawa kita dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa kami syurga Tuhan Yesus, walaupun kami masih tidak dapat Tuhan Yesus bersama-sama berkumpul di gereja ini Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus kami tetap ada di dalam hati Engkau Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, maupun kami yang berada di gereja ini Tuhan Yesus dan yang ada di rumah Tuhan Yesus, Engkau tetap bersama kami. Hari Tuhan Yesus, Engkau sertai kami Tuhan Yesus daripada awal hingga akhir kebaktian kami pada pagi ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita naikkan pujian ini, gerakkanlah. Bersama kita. Haleluya. Mari kita bersemangat untuk Tuhan.
pembacaan ini. Sujud ke dalam hati kita, Tuhan bersama kita. Walaupun badai yang menerpa, walaupun apapun perkara yang berlaku di negara kita ini, tapi Tuhan tetap bersama kita. Janganlah kita mengeluh, janganlah kita berubah. Kita harus bersyukur karena Bapa kita bersama kita. Haleluya Tuhan Yesus. Bersyukur. Kasihmu sempurna.
Tuhan Yesus, karena Engkau bersama kami Tuhan Yesus daripada awal kami worship Tuhan Yesus. Lepasnya Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor kami, yaitu Pastor Edwin. Hari Tuhan Yesus, dalam pimpinan kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan teruskan dengan khotbah kita oleh Pastor Edwin. Salam semua, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari dan para pendengar pada pagi hari ini. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan sebab berkat penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu sampai pada pagi hari ini, dan hari ini kita diberikan kesehatan yang baik. Itu bukan karena kita, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita terus kepada firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita bersama pada pagi hari ini. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab Engkaulah Allah yang layak menerima segala pujian, syukur dan hormat kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu karena kami dapat memuji, menyembah Tuhan pagi hari yang indah ini. Semuanya bukan karena kami, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan pagi hari ini sungguh menjadi suatu persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu agar menjadi saluran berkat kepada setiap pendengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema yang bertajuk ataupun tema ketaatan, ataupun arti penting ketaatan. Teks ini saya ambil daripada Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Daniel 3, 16 sampai 18 saya baca untuk kita. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Itu teks yang saya bacakan untuk kita pada pagi hari ini. Bagi seorang tentara, bagi seorang askar, ketaatan kepada perwira ataupun atasan adalah suatu harga mati. Struktur komando tentera sepenuhnya bergantung apakah para bawahan dapat taat kepada pimpinan yang berada di atasnya. Jadi dalam Alkitab pun ketaatan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Ketaatan kepada Tuhan dan kepada pimpinan kita, pemimpin kita, baik dalam pekerjaan, pelayanan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita jalankan. Nah, jadi para pendengar semua, kata ketaatan dalam bahasa Yunani, kalau kita lihat daripada bahasa Yunani-nya berarti adalah mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap melaksanakan. Nah, jadi bagi kita orang percaya, Allah menuntut ketaatan kita dan pengakuan nyata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada Allah akan memberi arah dan petunjuk untuk kehidupan kita yang tentunya akan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan.
Nah, jadi karena Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita, Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita, melainkan rancangan damai sejahtera dari hari depan dan hari depan yang penuh pengharapan. Katanya dalam Yeremia 29 ayat 11. Ayat itu saya percaya kita sudah biasa, sudah tahu ayat ini. Rancangan masa depan yang penuh pengharapan itu yang dijanjikan Tuhan. Nah, jadi ketaatan kepada Allah adalah juga petanda bahwa kita mengasihinya. Kita boleh baca dalam Yohanes 15 ayat 14. Nah, jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa kita harus taat? Mengapa saya harus taat? Mengapa kamu, mengapa dia, mengapa kita harus taat? Ini pertanyaan. Pertama, kita harus taat agar tidak tertipu oleh muslihat iblis. Agar kita tidak tertipu oleh muslihat iblis. Kita boleh baca dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Di sana kalau kita perhatikan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, katanya. Jika kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan sukar, sulit membezakan manakah yang Tuhan ataupun hantu. Di sini satu hal yang harus kita pelajari bersama, harus kita perhatikan baik-baik bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu kita harus taat. Kita harus taat agar tidak tertipu. Ini yang paling menakutkan kita, bahwa iblis itu dia pandai, dia bijak, dia boleh menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi ketaatan kepada Tuhan artinya kita harus memperhatikan dengan saksama, dengan baik-baik. Kalau kita melihat kembali arti kata taat dalam bahasa Yunani tadi, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan tentu juga memperhatikan dengan saksama. Kita harus memperhatikan dengan saksama. Itu artinya taat. Apa yang dikatakan Roh Tuhan kepada gerejanya pada zaman akhir ini. Perhatikan baik-baik. Dalam dunia sekarang ini, kalau kita perhatikan banyak perkara-perkara, banyak hal-hal yang tak pernah kita terfikir akan terjadi, akan berlaku. Kita lihat di depan mata kita sendiri. Kita dengar, mungkin sebelum ini kita dengar jauh daripada tempat kita, tetapi sekarang di kalangan kita sendiri perkara yang tak pernah terfikir sebelum ini berlaku di depan mata. Ini keadaan. Sebab itu dalam Efesus 5:15 dia katakan, karena itu karena itu perhatikan dengan saksama. Dalam arti kata, perhatikan baik-baik bagaimana kamu hidup, bagaimana kita hidup. Dan dia meneruskan ayat itu, jangan seperti orang bebal. Orang bebal, hari ini dia dengar, esok dia buat, seterusnya dan seterusnya. Itu orang bebal. Tetapi katanya kita harus hidup seperti orang arif. Nah, jadi mengapa kita harus taat? Agar kita tidak tertipu oleh muslihat siapa? Muslihat iblis. Harus memperhatikan dengan saksama, dengan baik-baik, dengan teliti apa yang berlaku di sekitar kita sekarang. Selalu kita dengar baca melalui media massa, dengar apa yang orang post dalam media massa. Kalau kita lihat banyak perkara-perkara yang menakutkan kita. Kalau kita baca banyak sekali apa yang orang katakan, sehingga membuatkan kita takut dan membuatkan kita keliru, mana satu yang betul, mana satu yang asli, mana yang tidak asli. Ini keadaan yang berlaku sekarang. Hati-hati, itu sebabnya firman Tuhan dalam Efesus katakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Harus perhatikan dengan teliti, dengan baik-baik. Jangan kita seperti orang bebal, seperti orang bodoh, jangan.
Kita tidak mau digelar orang bodoh, orang bebal. Tetapi kita mau digelar orang yang bijak, orang yang arif. Jika kita adalah orang yang bijak, orang yang arif, kita akan taat. Jika mata kita dan seluruh hidup kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan terlindung dari tipuan iblis. Untuk itulah kita harus taat. Mata kita dan seluruh kehidupan kita harus tertuju kepada Tuhan. Harus terarah, harus terfokus hanya kepada Tuhan supaya kita tidak tertipu oleh tipu muslihat si iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan juga katanya, hati-hati, waspadalah terhadap serigala yang menyamar seperti domba. Kan? Serigala dia menyamar seperti domba. Seperti orang baik-baik. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala. Seperti domba tetapi serigala. Ini kita harus hati-hati. Jadi harus taat supaya kita tidak tertipu dalam dunia sekarang ini. Yang kedua, kita harus taat agar dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Dari teks yang kita telah bacakan tadi, Daniel 3:16-18 menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dialami, apa yang berlaku, apa yang terjadi kepada 3 sahabat ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mendapati bahwa mereka tetap taat kepada Tuhan walaupun mendapat ancaman hukuman mati oleh Raja Nebukadnezar. Apabila tidak mau menyembah patung yang ia dirikan. Daniel 3, kita boleh baca keseluruhan pasal itu. Apa yang berlaku? Diperintahkan bahwa waktu sangkakala ditiup, semua orang harus sujud kepada Allah, bukan Tuhan Allah. Kepada patung yang bukan Allah Israel. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam kehidupan ketiga anak muda ini, mereka memilih untuk tetap taat. Wah, sangat terpuji apa yang mereka lakukan. Mereka memilih tetap taat apapun harga yang mungkin harus mereka bayar, sekalipun nyawa mereka melayang. Sebab hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang tidak sujud menyembah Allah, bukan Tuhan Allah. Patung itu. Nah, jadi apapun harga mereka harus bayar. Dan kita lihat hasilnya. Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudari para pendengar sekalian, mereka bertiga mengalami pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Sangat dahsyat bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kita perhatikan pengalaman dahsyat ini terjadi karena mereka taat kepada Tuhan, yaitu tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang sekarang kita sembah dalam Yesus Kristus. Apa yang berlaku, pengalaman yang dahsyat mereka alami. Waktu mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan lebih daripada panas api biasa. Mereka tidak mati, kan? Sehelai rambut mereka pun tidak hangus. Perhatikan pengalaman yang cukup dahsyat, hasil daripada ketaatan ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah sebabnya ketaatan itu sangat-sangat penting. Dalam hidup kita sebagai orang percaya Tuhan, kita harus taat agar dapat mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat agar dapat memiliki kekuatan yang besar. Matius 7 ayat yang ke-24. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan barang siapa yang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan mereka, maka ia adalah orang yang bijaksana
yang mendirikan rumah di atas batu. Itu artinya ketaatan kita menghasilkan kekuatan yang besar, yaitu kebijaksanaan. Dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ini berbeza dengan pandangan dunia, kan? Di mata dunia semakin kita taat, justru kedudukan kita dipandang semakin lemah. Misalnya kita akan menjadi hamba, menjadi pembantu dan sebagainya. Kalau terlalu lurus bedul, kita akan dipijak. Itu pandangan dunia, kan? Tetapi menurut ukuran Allah, justru ketika kita menjadi semakin taat kepada Tuhan, justru kedudukan kita semakin kuat dan hidup kita diberikan kekuatan, dalam kehidupan kita diberikan kekuatan yang cukup luar biasa. Bertahan menghadapi cabaran apapun juga yang kita lalui. Ini juga dilaksanakan oleh para pahlawan iman seperti Daud, Daniel, Abraham dan lainnya. Banyak contoh yang kita lihat di dalam Alkitab. Nah, jadi jika kita ingin memiliki kekuatan yang luar biasa, hal yang harus kita lakukan, harus taat. Harus taat. Ketaatan itu penting. Itu sebabnya jika kita melihat seseorang dia cukup kuat menghadapi badai apapun, kita menjadi heran. Kenapa orang seperti ini pun masih kuat? Sebab apa? Dia taat. Dia menuruti perintah Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus taat agar dapat memiliki kekuatan yang besar. Yang keempat, yang terakhir, kita harus taat agar dapat melihat mukjizat-mukjizat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kalau kita lihat, masih ingatkah kita bahwa kata taat juga artinya mendengar? Seperti kata bahasa Yunani tadi, kan? Mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap melaksanakan. Nah, jadi dalam Mazmur itu satu hal yang ditekankan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, kalau kita lihat, orang yang taat kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab dan pernyataan-pernyataan para hamba-hambanya, maka hasilnya adalah ia akan melihat betapa banyak mukjizat terjadi dalam hidupnya. Yaitu apa saja yang diperbuatnya pastilah berhasil. Ini yang kita lihat, orang yang taat. Jika kita taat, kita akan dapat melihat mukjizat yang berlaku dalam kehidupan kita. Jika kita taat, kita akan pasti melihat apa yang Tuhan kerjakan. Baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pribadi kita, baik itu di kalangan masyarakat kita dan gereja kita. Kita akan melihat mukjizat, asalkan kita taat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, katanya dalam Mazmur 1:1-3. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi, marilah kita menjadi orang Kristen yang taat, tetap taat. Jadi ketaatan itu sangat-sangat penting. Jadi ketaatan yang sejati bersumber atau berpusat pada ketaatan kepada Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi sebagai orang percaya, kita harus taat kepada Allah, melaksanakan setiap kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh, karena oleh ketaatan itu kita memperoleh mukjizat, melihat mukjizat, berkat dan penyertaan-Nya. Jemaat dan para pendengar semua, sebagai rakyat Malaysia, ini harus kita perhatikan. Kita harus taat dan patuh. Ini contoh dengan garis panduan ataupun SOP yang kerajaan bagi kepada kita. Sebab bukti nyata yang kita lihat di sekitar kita sekarang ini bahwa mereka yang melanggar SOP, mereka terkena dengan virus COVID-19. Kan? Jadi marilah kita patuh dan taat dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Kalau dengan garis panduan ataupun arahan yang telah dibagikan oleh kerajaan
yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri saja, kita tidak taat, kita tidak patuh, kita tidak dengar, kita langgar, apalagi dengan perintah dan amanah yang Tuhan bagi kepada kita yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita sendiri, lebih lagi kita tidak akan taat dengan perintah Tuhan. Kerajaan katakan, elakkan tempat sesak, kita harus elak. Jangan berkumpul dalam jumlah yang ramai, janganlah kita berkumpul dalam jumlah yang ramai. Jaga kebersihan diri, jaga jarak dan sentiasa pakai penutup muka, maka semua itu harus kita patuhi, kan? Harus kita patuhi, taat itu penting. Karena jika kita tidak taat dan mematuhi garis panduan tersebut, maka sesuatu perkara yang tidak baik akan menimpa kita. Sebab itu, ketaatan itu adalah sangat-sangat penting. Nah, sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang yang taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan taat dalam kita mengikuti apa yang diamanahkan kepada kita. Karena itu, kita harus menjadi contoh kepada mereka yang di luar sana dalam hal ketaatan. Sebab sebagai orang percaya, ketaatan itu sangat penting. Karena jika kita tidak taat, maka kita cenderung melanggar dan tidak mematuhi dan menghormati perintah Tuhan. Marilah kita sama-sama menyelidiki hati kita, apakah selama ini kita adalah orang yang taat? Sebagai contoh, taatkah kita menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita? Taatkah kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga kita, suami dan istri kita serta anak dan cucu kita? Bagaimana pula dengan ibadah? Apakah selama ini kita taat beribadah kepada Tuhan? Ini pertanyaan untuk saya dan untuk kita semua. Dengan norma baru sekarang ini, semua orang mengadakan ibadah online. Setiakah kita ataupun kita lebih senang tidur dan melakukan aktiviti lain sewaktu ibadah online diadakan? Taatkah kita? Selidiki pribadi kita masing-masing. Sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang yang taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Oke? Bagaimana kita mengajar anak kita agar mereka taat kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan kalau kita sendiri yang tidak menunjukkan bahwa kita taat. Oke? Saya kembalikan pertanyaan ini kepada kita. Setiakah kita, taatkah kita dalam kita menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita? Taatkah kita melakukan ibadah di rumah, persekutuan di rumah dalam keluarga masing-masing, ataupun semua itu kita tidak lakukan? Tunggu kebaktian biasa baru kita lakukan, baru kita datang ke gereja. Taatkah kita? Kita mau anak kita taat, kita mau anak kita seperti ini, tetapi kita sebagai orang percaya, orang tua, keluarga, tidak menunjukkan sifat teladan yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana anak kita menjadi anak yang taat? Harus sedikit bersama. Jangan heran, andai anak-anak kita tidak taat dan keluarga kita tidak taat dalam beribadah kepada Tuhan, kita harus sedikit sendiri di manakah letaknya kesilapan dan kelalaian kita sebagai orang percaya. Mari kita menjadi seperti Joshua. Apa Joshua katakan? Aku dan seisi rumahku, seluruh keluargaku, memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai kepala keluarga, sebagai orang percaya kepada Tuhan, pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan. Ketepikan dulu hal-hal lain yang kita boleh lakukan selepas ibadah. Kita harus fokus, kita harus pentingkan dulu, utamakan dulu Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus sedikit di mana letaknya kesilapan kita. Selama ini taatkah kita? Selama ini setiakah kita? Selama ini patuhkah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Dalam dunia sekarang ini, dengan situasi yang berlaku di tempat kita dan di sekitar kita, terlalu banyak cabaran dan cobaan yang kita tempuh dan membuatkan kita
menjadi pribadi yang tidak taat. Sebab itu, kita harus taat karena ketaatan itu sangat penting. Oleh itu, marilah kita menjadi pribadi dan menjadi orang Kristen yang semakin taat dan setia dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi marilah kita taat sampai Tuhan Yesus datang. Jadi itu sebabnya ketaatan itu penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan bertumbuh dalam setiap hati kami. Berkatilah setiap pendengar yang telah mendengar firman-Mu pagi hari ini agar tak satu pun terlepas daripada berkat-berkat-Mu. Malah setiap kami diberkati dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami yang kami lalui, tempuhi hari-hari yang akan mendatang ini, tangan Tuhan menuntun setiap kami keluar masuk kami dari rumah. Engkau memimpin kehidupan kami dan ajarlah kami supaya kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin taat kepada Engkau. Ya Tuhan, semakin patuh akan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami pagi hari ini diberkati bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Ini doa kami. Dengar dan jawablah doa kami, sebab doa ini kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jadi ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Semoga kita jumpa pada minggu yang akan datang. Terima kasih.